sambil diminum apa ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rio Azuris Kirapianto, nomor induk mahasiswa 114-220-134 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Mas Egi ingin ngobrol-ngobrol singkat sebentar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya berikan ke Mas Egi. Jadi pertama Mas, bagaimana Mas Egi diperlakukan oleh orang-orang di sekitar atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, Mas? Kalau saya sendiri sebagai udah biasa ketemu sama orang yang di sekitar, jadi kayak orang sudah kayak menerima gitu, udah bisa bercanda, udah bisa kayak teman biasa, tidak membeda-bedakan. Baik Mas. Kemudian apakah Mas Egi sangat bergantung dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, karena saya bisa nyuci sendiri, mandi sendiri, terus menyetrika juga bisa. Saya juga ke sekolah itu kan, sekarang saya di kota ini Jogja. Ya, Mas. Nah, ke sekolah saya kan di Mendua Sleman tuh, di Maguwo dekat stadion. Itu jauh, jadi saya bisa naik TJ sendiri. Oke Mas. Kemudian Mas, apakah Mas Egi pernah mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan atau diskriminasi dari orang-orang di sekitar Mas Egi? Kalau sekarang mungkin waktu saya udah besar segini, dari SD atau sampai SMA sekarang belum pernah. Tapi kalau untuk dulu, sekarang kan saya dari kampung, dari desa, dari Palembang gitu, Sumatera. Nah itu kan agak di pedalaman. Jadi kalau untuk dikata-katain ya kamu nggak bisa lihat, atau bahasa daerahnya itu bute, atau kalau bahasa Indonesia buta, atau tidak bisa melihat, itu sering. Tapi bagi saya tidak apa-apa, karena itu kenyataan. Bagi Mas Egi, cara menghadapi orang-orang seperti itu gimana Mas? Kalau saya sih diamkan saja, terus buktikan bahwa keterbatasan Anda itu bisa membatasi Anda atau tidak. Baik Mas. Kemudian apakah Mas Egi mendapat kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat? Untuk saat ini ya, dan sampai kemudian paling iya, karena kan saya sekarang untuk di masyarakat paling tidak sekolah kan. Jadi saya sekarang juga anggota OSIS, jadi sudah bisa untuk berpartisipasi dalam masyarakat, insya Allah. Amin. Kalau untuk pekerjaan belum ya Mas? Belum ya. Oke Mas. Kemudian selanjutnya, seberapa mudah Mas Egi mendapatkan akses layanan fasilitas umum seperti transportasi atau rumah sakit atau fasilitas lainnya Mas? Itu kalau untuk rumah sakit di Jogja saya belum pernah kan. Kalau untuk transportasi itu untuk di Jogja bagus. Dari pelayanan dari TJ-nya itu kan ada pegawainya, itu sudah kalau kita datang ke sana langsung disambut dengan diarahkan kemana gitu, akan digandeng atau diperlakukan ya baik gitu, sangat terpenuhi lah keinginan kita gitu. Oke Mas, baik. Kemudian apakah Mas Egi merasa mendapat perlindungan lebih dari orang-orang di sekitar Mas Egi dalam menjalani kehidupan sehari-hari Mas? Ya, kalau yang mudah paham ya pasti dilindungi gitu. Apalagi kalau ibarat ada mungkin calon-calon, atau ibarat bakalan ada yang akan ngatain. Kalau teman saya sendiri pasti ada, jangan, nggak boleh kayak gitu, pasti dibilang kayak gitu. Ya, Mas. Tapi apakah sampai sekarang masih suka ada yang ngata-ngatain gitu? Nggak lagi, nggak ada gitu. Alhamdulillah. Terakhir kali ya waktu saya sebelum sekolah. Baik, Mas. Mungkin sekian
obrolan saya dengan Terima kasih. Mas Egi. Terima kasih Mas Egi. Oke, sama-sama. Udah waktunya meluangkan waktunya buat saya untuk melengkapi tugas sekolah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Egi minum dulu.